Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyana Tunisa dengan NIM 2008027. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai memperbanyak vocabulary dengan metode Total Physical Response. Yuk, mari kita simak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adanya perkembangan di bidang pendidikan melalui peningkatan metode dan model dalam pembelajaran yang semakin beragam jenis. Potensi siswa dapat dikembangkan melalui proses kegiatan pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui segala aspek. Banyak hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan potensi siswa, seperti mengaplikasikan berbagai pendukung proses pembelajaran, yang diantaranya strategi, metode, model pembelajaran, media, dan lainnya. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, suatu metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, beberapa metode berada dalam strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Setiap metode yang digunakan menunjukkan suatu cara tertentu untuk menyajikan muatan atau materi tertentu dari sebuah kurikulum bahan ajar. Di era globalisasi ini, mempelajari bahasa Inggris merupakan suatu kewajiban yang mau tidak mau harus dipahami dan dikuasai. Kebutuhan akan kompetensi berbahasa Inggris ini semakin tinggi. Di negara Indonesia, bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang diajarkan di semua tingkatan pendidikan. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Dalam paradigma lama, siswa selalu mempunyai pandangan bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris itu adalah suatu mata pelajaran yang sulit dipelajari dan terkesan membosankan. Siswa menjadi tidak memiliki semangat belajar dan menganggap bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu sulit karena mengandalkan hafalan kamus saja. Pengertian dan tujuan metode TPR. Metode Total Physical Response merupakan konsep pendekatan pengajaran bahasa yang telah dikembangkan oleh Profesor James C. Asher, seorang psikolog dari California, Amerika Serikat pada tahun 60-an. Dalam eksperimennya, Profesor Asher memulai dengan memanfaatkan kemampuan berbicara dan kemampuan gerak tubuh yang dilakukan kepada anak-anak. Selain kepada anak-anak, Profesor J. Asher juga melakukan eksperimen kepada kemampuan orang dewasa. Tujuan dari metode ini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari metode ini mengajarkan kefasihan lisan pada tingkat permulaan atau kelas awal dengan pemahaman. Pemahaman dalam tujuan ini bermaksud untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mengajarkan keterampilan berbicara dasar. Sedangkan tujuan khusus metode TPR ini adalah pengajaran bahasa disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh siswa, tetapi harus dicapai melalui kegiatan berbasis tindakan dalam bentuk perintah. Dalam pengajaran bahasa asing khususnya, metode ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara tepat dan sesuai. Keunggulan dari metode TPR ini yang pertama, pembelajaran bahasa terasa menyenangkan bagi siswa karena kegiatan belajar yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada mata pelajaran di buku saja. Yang kedua, siswa merasa terbebas dari perasaan tertekan atau stres ketika belajar mengenai kosakata dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, siswa mempunyai ingatan jangka panjang atas apa yang sudah dipelajarinya. Hal itu dikarenakan pemberdayaan potensi otak kanan dan otak kiri berjalan secara maksimal. Yang keempat, metode ini memungkinkan kebermaknaan dalam belajar bahasa target atau disebut juga belajar bahasa yang harus dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelemahan metode TPR. Yang pertama, aturan dalam bahasa begitu kompleks sehingga tidak semua bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. Yang kedua, beberapa siswa merasa enggan ketika diminta untuk memperagakan suatu gerakan. Yang ketiga, teknik pengajaran bahasa asing dalam metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pengajaran tingkat pemula saja.